Haleluya, shalom. Sekali lagi shalom. Selamat pagi semuanya. Bersuka cita pada pagi hari ini, amin. Yang bersuka cita teriakan wuh, haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kita mau satukan hati, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Kami ada saat hari ini Tuhan, semua karena berkat anugerah-Mu bagi kami Bapa. Bapa, saat pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya bahwa Engkau hadir dimanapun kami melihat live streaming ini Tuhan. Engkau hadir menjamah hati kami, jiwa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami rindu memberikan yang terbaik bagi Engkau melalui pujian dan penyembahan kami. Inilah doa kami Bapa, kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh besar Engkau Allahku, sungguh besar Engkau Tuhan. Haleluya. Oh, kami mau bersyukur padamu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kemegahan Raja dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Dalam kemuliaan Bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, kegelapan pun sirna. Umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Benar Tuhan, Engkau besar dan Engkau ajaib Tuhan. Haleluya. Kemegahan Raja, oh di dalam kemuliaan, oh haleluya. Bumi pun bersuka, bumi pun haleluya. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna. Bersujud mendengar suaranya. Oh, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar ajaib Tuhanku. Oh besar, besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar. Sungguh besar Engkau Tuhan, amin. Oh besar, Engkau besar Allahku, amin. Besar Allahku, nyanyikan besar. Sungguh besar Engkau Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Engkau layak kami puji Tuhan, amin, amin. Layak disembah, Engkau Raja, Engkau Raja segala
lebih tinggi kepada Tuhan, katakan sing my soul. Amin. My Savior God to thee. Oh, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Dancing my soul, dancing my soul, My Savior God to thee. haleluya Tuhan. Hey, how great thou art, how great thou art. Dancing my soul, dancing my soul, my Savior God to thee. Oh, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Yang siap memuji Tuhan bersama katakan amin. Woo. Haleluya, haleluya. Masih semangat memuji Tuhan pada pagi hari ini, amin. Amin. Haleluya, yang semangat pada pagi hari ini, kasih tos kanan kirimu, katakan, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Haleluya, luar Yesus biasa. mulia, dialah Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Bertepuk tangan bagi Tuhan kita, amin. Haleluya. Siap menari bagi Tuhan kita, amin. Hey, hey. Terangmu yang telah ubah hidupku, kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Ini engkaulah pusat segalanya, kasihmu tak kali Cukup bagiku. keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada kau menciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Oh 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 oh, mulia namamu. Oh 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 oh, mulia namamu. Terangmu yang telah ubah hidupku, kau jadikan aku ciptaan baru. Tuangkan tanganmu dan memuji. Semuanya siap menari bagi Tuhan kita, amin. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada yang kau Siap semua melompat bagi Tuhan kita, amin. sungguh tiada taranya. Jauh, 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 jauh. Sungguh tiada taranya. Hey, hey, hey.
Bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. To God be the glory for everything He's done. Amen. Amen. Lebih dahsyat lagi bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. To God be the glory for the things He's done. Oh, to To God. God be the glory Amen. for the things He's done. To God. To God be the glory for the things He's Come on and done. say to God. To God be the glory for the things He's done. Keagunganmu, kedasatanmu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Engkau mulia Tuhan, amin. Segala. Siap semuanya. Siap. ada tanahnya. Kami nyatakan Yesus mulia. Siap semua katakan. Oh 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 Mulia. oh 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 Amin. mulia. Oh, oh, oh. Mulia. Mulia namamu. Sekali lagi lebih semangat katakan bersama. Mulia namamu. Haleluya. Yesus kita mulia, amin. Kita percaya ketika kita tinggal diam di dalam Tuhan Yesus, hidup kita tidak akan pernah sama, amin. Amin. Lihat dulu kanan kirinya, apakah hidupnya sama dengan yang dulu? Haleluya, haleluya, hidupku tidak akan sama, amin. Semangat anak muda memuji Tuhan pada pagi hari ini, haleluya, Hey, amin. hey. Semangat bagi Tuhan kita, bebaskan rohmu untuk memuji Tuhan, amin. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, amin. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Amin Tuhan, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Katakan, yes. Haleluya. Kaulah satu-satunya, kaulah sumber dari segalanya Tuhan, amin. Sumber dari segalanya. Hey, kau kebenaran, Kau kebenaran yang selalu ku pegang. kau keyakinan, kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh Anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. untuk ku hidup. Amin Tuhan, hanya Engkau alasan kami untuk kami hidup, untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Amin.
hidup hanya menyerahkanku. Sekali lagi katakan Kaulah alasan, Kaulah alasan untuk berhidup. amin Tuhan. Hanya menyerahkanku. Amin. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sampai. Ku tahu suku, Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sampai. amin. Katakan Hey! lebih kencang lagi. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau datang menyembah Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur buat kesetiaan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Bahwa tidak pernah sedetik pun Tuhan Engkau meninggalkan kami. Dalam keadaan apapun Engkau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau mengangkat tangan kami tinggi untuk menyembah Engkau Tuhan. Tanda kami berserah kepadamu Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, kan ku angkat tinggi tanganku. Tandaku berserah padamu. Tandaku berserah kepadamu. Kau buktikan Selamanya Engkau setia. Amin Yesus. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Amin. Ku aman di dalam hadirat-Mu.
your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence is me, and you'll never forsake me, forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Amen, amen, Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan kau setia. Kan ku angkat tinggi tangan, hatiku berserah padamu. Selamanya Engkau setia. Kau hadir Tuhan, kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan setia. Kan ku angkat tinggi tanganku Tuhan, kan ku angkat tinggi tanganku, karena ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence, Lord. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. You never forsake me, Lord Jesus. Oh, your presence, Lord, come upon
bersyukur buat kasih-Mu bagi hidupku Tuhan. Yesus terus baru dan selalu baru Tuhan. Aku sembah, sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau Tuhan. Kau ku sembah, sembah Tuhan. Haleluya. Amin, amin Tuhan, amin, amin Tuhan. Engkau sembah Kau Yesus, Yesus, Yesus. Amin, 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 amin. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Amin Tuhan, amin Tuhan. I worship you God, haleluya, haleluya. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Sampai akhir hidup kami, kami terus mau mengiring Engkau Tuhan. Kami mau setia Tuhan. Dalam keadaan apapun kami mau setia untuk mengikuti Engkau Tuhan. Amin. Mengiringmu seumur hidupku, masuk amin Yesus. Rencanamu Bapa, Pikiran kami, pikiranku, kehendak kami Tuhan, kami serahkan kepadamu. ku serahkan Amin, amin, padamu. amin Tuhan. Harapanku hanya di dalam-Mu. Kami kan teguh bersamamu Ku kan Tuhan. teguh Amin. bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Mengiringmu Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku
jadikan kami bejana-Mu Tuhan. Oh, haleluya. 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 Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Kami menikmati setiap kebaikan Tuhan. Kami menikmati setiap proses Tuhan. Dan hari ini kami mau berkata, Tuhan, jadikan hidup kami jadi bejana yang membawa dampak bagi orang-orang di sekitar kami. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini berfirmanlah Engkau kepada kami melalui hamba-Mu. Berikan kami telinga seorang murid, sehingga Tuhan hari ini kami dengar-dengaran firman-Mu mengubahkan hidup kami. Firman-Mu mengikis setiap yang tidak berkenan di hidup kami Tuhan. Sehingga Tuhan, kami tidak lagi sama hari demi hari, tapi setiap hari kami berubah semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berbicara Engkau kepada kami melalui hamba-Mu. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, saudara-saudara, ya hari ini ya adalah hari yang spesial buat kaum muda, terutama buat gereja kita. Di bulan 10 ini adalah hari di mana yaitu hari nasional untuk kaum sekolah minggu, kaum wanita, kaum pria maupun untuk kaum muda. Nah, hari ini kita merayakan Harnas yaitu kaum muda. Jadi gereja kita memberikan bulan 10 itu adalah Harnas. Nah, ini kesempatan kita sama-sama merayakan atau kita sama-sama memperingati yaitu Harnas kaum muda, yaitu Gesia Gunung Sari. Dan temanya hari ini yaitu temanya untuk Harnas kali ini adalah yaitu Extreme Impact, ya, Extreme Impact, ya, Extreme Impact yang terdapat di dalam Yohanes 15 ayat 8. Kita mau baca sama-sama dulu ya. Ya, Extreme Impact. Yohanes 15 ayat 8 sudah ada di papan, kita baca sama-sama dengan suara yang keras, tajam, aktual, dan terpercaya. Kita baca sama-sama, 2, 3 ya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku, kata firman Tuhan. Nah, hari ini kita temanya itu tentang Extreme Impact. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman kaum muda, gereja kita mengharapkan kaum muda kita itu punya impact yang ekstrim. Ya, teman-teman tahu nggak atau Bapak Ibu tahu nggak arti kata ekstrim itu apa? Apa arti kata ekstrim? Ekstrim itu di ujung atau hal yang tidak wajar. Ekstrim itu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh orang biasa. Itu ekstrim. Contohnya apa? Olahraga ekstrim. Ya, atau mungkin olahraga ekstrim contohnya apa? Naik gunung, ya kan? Itu ekstrim. Orang biasa mungkin sulit untuk melakukannya, itu ekstrim. Ya, ekstrim itu sesuatu yang tidak biasa. Nah, impact itu apa? Impact itu apa? Dampak. Dampak itu apa? Dampak itu adalah suatu akibat dari apa yang kita lakukan. Itu dampak, maupun positif maupun negatif, itulah yang namanya impact atau dampak. Sesuatu yang kita lakukan, yang kita perkatakan, sikap kita, perbuatan kita, kata-kata kita, itu membawa dampak buat orang lain. Mau itu positif, mau itu negatif, itulah dampak, impact. Nah, kita mau bahwa anak-anak muda di gereja kita menjadi anak-anak muda yang extreme impact.
Ya, artinya apa? Membawa dampak yang tidak biasa dilakukan oleh anak muda pada umumnya. Ya, atau mungkin begini, yang tidak biasa kita lakukan hari ini kita lakukan untuk memberi dampak buat orang lain. Ya, contohnya apa? Kita nggak biasa, mungkin kita nggak biasa nolong orang. Hari ini kita nolong orang, itu extreme impact. Kita nggak biasa nyapu rumah, mulai hari ini kita sapu rumah, kita kasih dampak buat orang tua kita. Itulah extreme impact. Hal-hal yang tidak biasa kita lakukan memberi dampak buat orang lain. Minimal dampak bagi keluarga kita. Nah, ayatnya bilang begini, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Jadinya begini, kira-kira ngomong gini, kalau Yesus mau dipermuliakan, yaitu jikalau kamu itu siapa? Saya dan saudara berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Berbuah banyak. Buah apa? Ya kan, buah apa? Tentunya yang pertama sekali adalah buah dari apa yang kita lakukan setelah kita kenal Tuhan. Itu impactnya. Apa dampaknya ketika kita sudah kenal Tuhan? Bermanfaat gak buat orang lain? Bermanfaat gak buat keluarga kita? Bermanfaat gak buat teman-teman kita? Ya. Nah, firman Tuhan bilang begini, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kira-kira ayat ini bilang gini, kalau kita gak berbuah, kita bukan murid Tuhan. Kira-kira ngomong ayat itu simpelnya begitu, benar gak? Kalau kita gak berbuah, berarti kita bukan murid Tuhan. Jikalau kamu berbuah banyak, coba kita cek hari ini pribadi kita. Buah apa yang sudah kita hasilkan semenjak kita kenal Tuhan? Buah apa? Ya, hari ini kita merenung bersama. Nah, hari ini kita mau bicara tentang extreme impact ya. Jadi gereja kita mau anak-anak muda kita itu punya dampak, punya impact yang luar biasa dalam kehidupannya mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus ya, kita harus sadar setiap perubahan, setiap kegerakan, setiap kegerakan yang positif maupun negatif itu selalu identik dengan anak-anak muda. Makanya hari ini pemuda-pemuda yang mendengarkan khotbah ini, kita harus sadar kita sebagai orang muda, kita sebenarnya ini penggerak. Atau begini, anak-anak muda itu mesin untuk sebuah revolusi, sebuah perubahan. Ya, jadi anak muda itu kita perhatikan, kegerakan-kegerakan anak muda yang positif maupun negatif itu selalu ada. Bahkan hari-hari ini negara kita pun tahulah untuk membuat suatu negara maju ataupun hancur itu tergantung anak-anak mudanya. Mau bikin rusuh, panggil anak-anak muda, gak mungkin yang tua-tua disuruh buat rusuh ya kan. Anak-anak muda. Terus kegerakan anak-anak muda itu, bangsa kita, negara kita bisa merdeka itu diawali dari mana? Dari kegerakan anak muda. Kita ingat dulu ya kan, sebelum merdeka ada namanya apa? Kegerakan anak muda di setiap daerah. Nyong Ambon, Nyong Batak, Nyong apa lagi? Nyong semua pokoknya ada, ya kan? Bener enggak? Itu anak-anak muda di seluruh Indonesia bergerak, maka terjadi kemerdekaan Indonesia. Ya, ada kegerakan apa lagi? Makanya ada Sumpah Pemuda. Artinya apa? Jadi bilang begini, kalau kita mau menghancurkan satu negara, hancurkan anak mudanya, maka hancurlah negara itu. Makanya saya paling bergairah itu kalau ngomong di depan anak-anak muda. Senang sekali, karena anak-anak muda itu identik dengan kegerakan, pergerakan, gairah. Saya juga bergairah gitu. Nah, makanya setiap kegerakan, jadi anak-anak muda harus pahami itu. Ya. Terus ada enggak kegerakan anak muda yang negatif? Ada. Ya, kegerakan pemberontakan anak muda di tahun 90-an, 70-an itu ada. Nah, gereja pun lahir, gereja kegerakan lahir itu dimulai dari anak-anak muda. Contohnya salah satunya apa? Abalove Ministry. Dimulai dari 3 orang anak muda mahasiswa. Dari mahasiswa buat persekutuan
undang teman-teman, ngerasakan dampaknya teman-teman, besar dari anak muda. Nah, saya mau gereja kita, anak mudanya bergerak, anak mudanya memberi dampak. Amin. Saya mau gereja ini menjadi memberi dampak buat orang lain. Gereja ini menjadi lebih besar lagi dampaknya. Dimulai dari anak-anak mudanya. Makanya anak-anak muda saya mendorong untuk kita semua. Orang-orang tua saya mendorong. Kita dukung anak-anak kita. Kita dukung kaum muda kita untuk membuat kegerakan di gereja kita. Amin. Makanya kita harus dorong mereka. Jadi kegerakan itu dimulai dari anak-anak muda. Ya. Alkitab pun kalau saudara baca, Alkitab pun ya, itu banyak nabi-nabi, itu anak-anak muda. Bahkan dengarkan ini baik-baik. Bahkan murid Yesus dari 12 orang itu, cuman satu yang menikah. Cuman satu yang orang tua, yaitu siapa? Ayo siapa? Ayo. Siapa? Anak-anak muda ini ya. Siapa? Simon Petrus. Karena apa? Karena Yesus menyembuhkan mertua Petrus. Jadi kalau dia ada mertua berarti sudah menikah. Benar enggak? Lainnya itu anak muda semua. Coba bayangin, murid Yesus aja dipilih anak-anak muda. Bayangin, tokoh-tokoh Alkitab itu banyak lahir itu anak-anak muda. Makanya saya mendorong gereja harus banyak habiskan duit buat anak-anak muda. Amin. Oh iya dong, karena anak-anak muda itu generasi penerus. Gereja ini mau maju atau tidak dari anak-anak mudanya. Amin. Ya kan, Daud itu menjadi raja usia berapa? Sekitar usia 30 tahunan, 2 Samuel 5 ayat 4. Yusuf menjadi perdana menteri itu sekitar usia berapa? Usia 30-an. Kejadian 41 ayat 46. Daniel pun menjadi perdana menteri Babilonia. Usianya berapa? 30-an juga. Bayangin usia 30-an sudah menjadi apa? Perdana menteri, menjadi apa lagi? Menjadi orang hebat, menjadi raja Daud. Usia saya udah lewat 30. Ya minimal kalau saya nggak bisa memimpin satu kota, nggak bisa memimpin satu RT, minimal saya bisa memimpin anak istri saya. Amin. Minimal atau mimpin apa? Mimpin diri kita sendiri, anak-anak muda. Mulai minimal memimpin diri kita sendiri. Usia 30 ya. Nah, jadi kita mendorong harus anak-anak muda itu memberi dampak. Saya mendorong anak-anak muda di sini. Mari kita memberi dampak buat orang lain. Amin. Buat sekitar kita. Dengan demikian kita disebut adalah anak-anak Tuhan atau murid-murid Tuhan. Next kita mau lihat. Nah, ada 3 tingkatan kehidupan dalam hidup manusia. Ya, ada 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan kehidupan manusia itu yang pertama, yang paling rendah, manusia hidup itu karena apa? Survival. Atau kita sebut dengan survive. Ini tingkatan paling rendah dari kehidupan manusia. Apa artinya survive? Dia hanya hidup untuk bertahan hidup. Tidak punya keinginan untuk maju. Enggak punya keinginan untuk maju. Dia hanya ingin bertahan, ya sudah. Saya bertahan hidup saja itu sudah syukur, puji Tuhan. Banyak enggak anak-anak muda sekarang hanya untuk sekedar hidup? Banyak. Walah Pak. Mikirin mau maju Pak. Makan aja puji Tuhan Pak. Banyak gak anak-anak Tuhan seperti itu? Banyak. Sehingga dia gak bisa memberi dampak buat orang lain. Kenapa? Karena dia selalu memikirkan dirinya sendiri. Hidupnya hanya untuk dirinya sendiri. Survive untuk dirinya sendiri. Gak ada berpikir kemajuan. Itu level paling rendah seorang manusia. Tingkat kehidupan manusia paling rendah itu apa? Bertahan hidup, survival. Nggak punya pikiran maju. Kalau kita tanya, kamu mau jadi apa? Nggak mau jadi apa-apa Pak, mau jadi diri sendiri aja. Ya kan, mau jadi diri sendiri aja. Ngapain? Ya nggak ngapa-ngapain. Saya makan, tidur, udah cukup lah Pak. Mau apa lagi sih hidup ini? Presiden udah ada, ya kan? Menteri udah ada, pendeta udah ada. Saya mau jadi apa lagi Pak? Udahlah, yang penting saya hidup aja. Nah itu tingkatan manusia yang paling rendah, survive, hanya untuk bertahan hidup. Percis kayak siapa? Kayak meong gitu kan. Makan, tidur, kawin, punya anak. Makan, tidur, kawin, punya anak. Lalu
mati. Yang penting bertahan hidup. Ya kan? Nah, itu yang pertama. Jadi kalau hari ini kita cek hidup kita ada di tingkatan yang kemana. Yang kedua, tingkatan manusia yang kedua. Ada dia manusia hidup itu berpikir untuk sukses, mengejar kesuksesan. Itu level yang kedua. Dia selalu berpikir untuk maju. Jadi kalau ada anak-anak muda selalu berpikir maju, itu masih level yang kedua. Hari ini saya pokoknya mau maju. Hari ini saya mau maju. Hari ini saya mau maju. Pokoknya saya harus sukses. Saya harus mendapatkan ini. Saya harus punya mobil. Saya harus punya rumah. Nah, itu orang yang berpikir maju. Tapi anak-anak muda sekarang banyak yang tidak berpikir untuk maju di tingkatan yang pertama. Tapi saya mendorong anak-anak muda di gereja kita selalu berpikir maju, selalu berpikir untuk memberikan dampak. Amin. Ya, berpikir untuk sukses. Setiap hari dia pikirin sukses, sukses, sukses. Saya harus maju, saya harus punya ini, saya harus punya itu. Bagus nggak? Bagus. Tapi itu hanya level yang kedua. Tapi ada level yang ketiga, yang paling tinggi, yaitu manusia harus punya makna hidup, atau saya sebut dengan impact. Amin. Karena satu orang bisa membakar semuanya. Ini yang saya sebut dengan makna hidup, atau hidup yang memberi arti. Jangan sampai orang tua kita bilang, percuma kamu hidup ngabisin beras saja. Jangan sampai. Amin. Saya percaya anak-anak muda kita di sini nggak ada, ya. Jangan sampai dibilang kamu ya udah apa? Udah kurus, ya kan? Ngabisin beras, nggak ada gunanya. Hidup lagi, ya kan? Jadi yang ketiga, tingkatan level yang ketiga manusia itu adalah makna hidup, atau hidup yang memberi dampak. Nah, bagaimana kita, tentunya saya mendorong anak-anak muda, jemaat Tuhan, untuk kita bisa hidup sampai di level yang ketiga, yaitu mempunyai hidup yang bermakna atau memberi dampak. Nah, kita mau lihat bagaimana caranya, tahapannya untuk kita bisa menjadi hidup yang memberi makna atau berdampak. Yang pertama, hidup kita. Yang pertama, kalau hidup kita rindu untuk memberi dampak buat orang lain, yang pertama, hidup kita harus diubahkan dulu. Tanpa hidup yang diubahkan, kita tidak akan pernah bisa memberi dampak buat orang lain. Diubahkan dari mana? Diubahkan dari ketidakbenaran kepada kebenaran. Dulu yang hidup kita penuh dengan dosa, kita harus beralih kepada kebenaran. Kita tinggalkan dosa itu. Dulu kita enggak mengenal Tuhan, kita harus mengenal Tuhan. Itu hidup yang diubahkan. Dulu kita mabok, kita narkoba, kita tinggalkan, kita hidup dalam kebenaran. Dulu saya tukang main perempuan atau apapun itu, saya tinggalkan, saya menuju ke kebenaran. Itu tingkat level yang pertama. Ya. Hidup yang diubahkan. Berubah dari apa? Ini yang kedua. Berubah dari apa? Berubah dari Kristen kepada Kristus. Mungkin selama ini pikiran kita, ya udahlah Pak, yang penting saya ke gereja Pak. Itu bangku sudah saya kontrak seumur hidup, pokoknya kalau ibadah ada, itu bangku saya dari saat ini dan sampai saya mati, itu bangku sudah saya kontrak. Nah, itu Kristen. Tapi hidup kita gak boleh hanya jadi Kristen agamawi, hanya menunjukkan keagamaan tapi tidak menunjukkan dampak. Kristus ada di dunia ini. Perhatikan selama hidupnya. Coba kita baca Alkitab baik-baik. Yesus ada di dunia ini, lebih banyak diceritakan di mana hidupnya? Di bait Allah atau di luar? Di bait Allah, memberi dampak buat orang lain. Ya, itu kita harus rubah, ya. Hidup kita harus diubahkan dulu. Yang kedua, bagaimana supaya hidup kita mempunyai makna? Tahapan yang kedua untuk sampai ke hidup yang bermakna, yaitu hidup kita harus memiliki tujuan. Katakan sama-sama, memiliki tujuan. Nah, dengar baik-baik Bapak Ibu, anak-anak muda, hidup kita ini semuanya, kita diciptakan ada di dunia ini, kita punya tujuan. Katakan amin. Kita hidup punya tujuan. Yesus atau Tuhan menciptakan kita itu gak iseng. Gak iseng menciptakan kita. Gak ada bilang begini, aduh iseng nih,
Yesus di surga gitu kan, nggak ngapa-ngapain ini. Gue ciptain aja lah yang namanya Kris, ya kan? Enggak. Tuhan punya tujuan. Saya mau ciptakan Kris, dia harus begini, dia harus menemukan tujuan hidupnya. Tuhan nggak bilang begini, aduh ngantuk nih, nggak punya kerjaan. Gue ciptain lah yang namanya Ruli misalnya. Enggak. Tuhan menciptakan kita bukan karena iseng. Kejadian kelahiran kita mau seperti apapun, dengar baik-baik, Tuhan punya tujuan atas hidup kita. Amin. Tuhan punya tujuan atas hidup kita. Mike aja diciptakan punya tujuan, apalagi kita lebih berharga dari Mike. Pasti Tuhan menciptakan kita dengan sebuah tujuan. Katakan amin. Amin. Minimal tujuannya apa? Memberi dampak buat orang di sekitar kita. Tentunya dampak yang positif. Kita harus memiliki tujuan. Kenapa Tuhan menciptakan kita dengan tujuan? Ya. Tuhan menciptakan kita dengan tujuan, ya, dengan tujuan itu supaya apa? Tujuan itu memberikan kita arahan. Ya, tujuan memberi kita komitmen dan tanggung jawab dalam kehidupan. Tujuan memberi fokus dalam kehidupan atau ketajaman. Ya. Jadi anak-anak muda hari ini saya mau ingatkan, kita diciptakan Tuhan bukan karena iseng. Tuhan punya tujuan atas hidupmu. Temukan tujuan hidupmu. Kalau engkau gak ketemu tujuan hidupmu, datangi pemimpin rohanimu, datangi pendetamu, tanya, sebenarnya saya hidup buat apa sih Bu? Sharing dengan dia, cari tahu dengan dia. Kenapa saya mesti lahir di keluarga yang seperti ini? Pasti Tuhan punya tujuan. Kenapa saya harus kerja di PT ini? Tuhan punya tujuan. Kenapa saya harus ada di Balikpapan ini? Tuhan punya tujuan. Semua Tuhan sudah atur, tinggal kita yang menemukannya bersama Tuhan. Amin. Hidup yang memiliki tujuan. Kalau hari ini anak-anak muda, saya banyak ketemu anak-anak muda. Kalau saya tanya tentang tujuan hidupnya, banyak yang gak tahu tujuan hidupnya. Kemarin saya sharing dengan seorang pemuda, bahkan dia mau menikah pun tidak punya tujuan. Saya tanya, kamu nikah buat apa sih? Bingung dia jawabnya, kaget saya. Terus lu nikah gak tahu tujuannya. Hanya untuk apa? Ngapain kamu nikah, saya bilang. Kalau hanya untuk memuaskan supaya saya tidak jatuh dalam dosa, rendah sekali pernikahan itu. Hei, tujuan pernikahan itu ada, saya bilang. Saya konseling dengan dia. Kaget, dia bilang, oh iya bang, selama ini begini. Makanya saya bilang, hei, kita hidup punya tujuan. Amin. Kita punya tujuan, temukan tujuan hidupnya. Kenapa sih saya harus ada di sini? Kenapa saya harus ada di keluarga ini? Minimal kita menjadi garam dan terang. Itu tujuan paling mulia dari orang percaya, garam dan terang. Amin. Yang ketiga, yang ketiga. Ya. Next, ya. Ini hanya quotes aja, ya. Orang yang memberi pengaruh terbesar bukanlah selalu yang paling berpendidikan, yang paling kaya atau yang paling berkuasa. Jadi orang yang paling berpengaruh itu, jadi gini, contohnya gini. Pak, saya ingin memberi pengaruh bagi lingkungan, tapi tunggu saya jadi RT dulu. Enggak. Saya ingin memberi pengaruh bagi gereja ini, tunggu saya diangkat dulu jadi pendeta, Pak. No. Orang yang paling memberi pengaruh itu bukan karena pendidikan, bukan karena kaya. Jadi kadang-kadang kita begitu, Pak, saya tunggu kaya dulu. Ketika saya kaya, saya akan sekolahkan anak-anak miskin, Pak. Hei, dari sekarang ya, orang yang memberi pengaruh perubahan itu dari apa? Dari apa yang kita miliki dulu. Amin. Ya, Bunda Teresa memberikan pengaruh. Dia nggak kaya, ya, dia nggak berkuasa, tapi namanya diingat sampai hari ini. Kalkuta tidak akan pernah melupakan dia. Siapa lagi? David Livingstone, misionaris ke Afrika, tujuannya ke Afrika. Sampai hari ini orang Afrika tidak akan pernah lupa dengan yang namanya David Livingstone. Pertanyaannya begini, anak-anak muda dan kita, apakah keluarga kita melupakan kita atau mengingat kita karena pengaruh-pengaruh kita? Dengar baik-baik anak-anak muda, ketika kita lahir harusnya
dunia tertawa. Ketika kita lahir, dunia tertawa, kita menangis. Benar enggak? Harusnya. Dan ketika kita mati, kita tertawa, dunia menangis. Jangan kebalik. Ketika kita lahir, ya kan, dunia sedih, kita tertawa. Ketika kita mati, kita sedih, dunia tertawa juga. Karena kita mati satu orang yang tidak berguna, kan gitu. Jangan sampai begitu. Amin. Anak-anak muda, kita harus punya tujuan. Yang ketiga, bagaimana supaya hidup kita bermakna? Ini yang ketiga, hidup kita harus memberi arti. Katakan sama-sama, memberi arti. Ya, kualitas kehidupan tidak ditentukan dari apa yang kita capai. Jadi kualitas hidup kita itu bukan ketika kita punya mobil, punya rumah, punya jabatan, enggak. Ya, tetapi dari seberapa besar dampak yang bisa kita berikan buat orang di sekitar kita. Itulah kualitas kehidupan yang paling tinggi adalah apa? Memberi dampak buat orang lain. Orang boleh kenal kita bukan karena kaya, tapi dia kenal kita karena kita memberi dampak buat dia. Amin. Jangan sampai orang bilang begini, Pak saya kenal dia itu kaya banget, tapi pelitnya minta ampun. Nah, jangan sampai gitu. Justru kalau begini, Pak saya salut dengan itu orang, Pak. Walaupun dia capek kerja, Pak, dia masih sempat pelayanan di gereja. Wih, mantap. Amin. Iya kan? Pak, saya salut dengan dia. Walaupun rumahnya jauh, Pak, di ujung Balikpapan, Pak, tapi dia datang ke sini untuk pelayanan. Saya salut pada dia. Amin. Ya, jangan orang begini, percuma Pak, udah rumahnya deket, nggak mau pelayanan lagi Pak. Aduh, gitu. Nah, itu jangan sampai. Amin. Jadi saudara, hidup kita harus memberi arti. Coba tanya dalam dirimu sendiri, arti apa yang sudah engkau berikan bagi orang lain dalam hidupmu. Kita mau tutup dengan satu ayat. Saya mau tutup dengan satu ayat. Next, satu ayat saya mau tutup. Kita mau baca sama-sama. 2 Korintus 5 ayat 15. Ini dahsyat sekali ini ayat. Kita mau baca sama-sama. 2, 3 ya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Berarti supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan tidak dibangkitkan untuk mereka. Dengar baik-baik. Orang yang menghargai kematian Kristus harusnya hidupnya bukan untuk dirinya sendiri lagi. Dan Kristus mati untuk semua orang. Coba lihat kanan kirinya. Orang. Dia mati buat orang itu. Firman Tuhan bilang begini, supaya mereka yang hidup. Jadi kita ditebus bukan sekedar untuk kita masuk surga. Dengar baik-baik. Salib Kristus, penebusan Kristus, penyelamatan Kristus bukan sekedar membawa kita ke surga, tapi harusnya supaya mereka yang hidup, kata firman Tuhan, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang mati telah dibangkitkan untuk mereka. Artinya begini, ketika kita menyadari Kristus mati buat kita, harusnya hidup saya ini bukan untuk memuaskan ego saya, nafsu saya, tapi saya harus memberi dampak supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Amin. Saya mau tutup dengan begini. Dengar ini baik-baik anak-anak muda jemaat Tuhan, dengarkan ini baik-baik. Kalau kita tidak bisa memberi dampak bagi dunia ini, minimal berilah dampak bagi keluargamu, bagi lingkunganmu. Kalau hari ini kita tidak bisa memberi dampak buat lingkungan kita, minimal berilah dampak buat keluargamu. Dan kalaupun kita tidak bisa memberi dampak bagi keluarga kita, minimal berilah dampak buat diri kita sendiri. Hari ini berubahlah, berilah dampak buat diri kita sendiri. Maka firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat 15 akan digenapi dalam kehidupan kita semua. Saya berharap setiap jemaat Tuhan, setiap anak-anak muda, hari ini extreme impact atau yang biasa ekstrim itu tidak biasa menjadi kita lakukan untuk memberi dampak buat orang lain. Kalau hari ini kita nggak biasa nyembah Tuhan, kita nyembah Tuhan, itu extreme impact. Kalau hari ini kita nggak biasa sapu rumah, kita sapu rumah, kita tunjukkan sama keluarga kita, saya sudah berubah, saya mau beri dampak buat keluarga saya. Kalau hari ini saya nggak biasa belajar bagi anak-anak muda, anak-anak sekolah, hari ini saya mau belajar, saya beri dampak buat pendidikan saya. Kalau hari ini kita nggak biasa
melayani Tuhan. Kita datang, kita melayani Tuhan. Itu namanya extreme impact. Hal yang tidak biasa kita lakukan dan dirasakan dampaknya oleh orang lain. Itulah extreme impact. Saya berharap kita semua anak-anak muda memberi extreme impact atau dampak yang luar biasa bagi gereja, lingkungan, bahkan bagi negara kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita nyembah Tuhan hari ini. Kita mau berdoa. Mari saya mengundang jemaat Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian, kita katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau di dalamku, jadi bukti kebesaran. Katakan sekali lagi, hidupku menggenapi firman-Mu, menggenapi firman. Biar firman Tuhan hari ini digenapi buat kita, buat anak-anak kita, buat anak-anak muda. Digenapi memberi dampak yang ekstrim. Amin. Di dalamku jadi bukti kebenaran. Katakan sekali lagi, hidupku menggenapi. Biar firman Tuhan hari ini tergenapi atas hidup kita dalam nama Yesus. Amin. 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 Di dalam tanda kebesaran. Oh, Kau di dalamku, di dalamku jadi bukti kebenaran. Katakan sekali lagi, Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalam jadi bukti kebesaran. Oh, haleluya. Oh, biar firman-Mu digenapi bagi kami. Firman-Mu tergenapi di hidup kami. Biar hidup kami menjadi tanda kebesaran-Mu Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan melalui hidup kami. Nama Tuhan ditinggikan melalui hidup kami. Haleluya. 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 Biar hidup kami menggenapi firman-Mu Tuhan. Hidup kami menggenapi firman-Mu. Biar hidup kami jadi tanda kebesaran-Mu. Biar hidup kami memancarkan kemuliaan-Mu. Haleluya. Oh,
firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Menggenapi firman. Amin. Biar hidup kami menggenapi firman Tuhan. 2 Korintus 15 tergenapi atas hidup kami. Amin. Bersamaku di dalam badai bukti. Katakan sekali lagi, hidupku menggenapi firman-Mu. Biar hidup kami menggenapi firman-Mu. Yohanes 15 ayat 8 tergenapi atas hidup kami, atas hidup anak-anak muda hari ini, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Di dalamku jadi bukti kebesaran. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, ibadah kami sudah selesai. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi hamba yakin dan percaya Roh Kudus-Mu akan terus mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat ibadah yang luar biasa ini Tuhan. Engkau sudah mengurapi, Engkau sudah yaitu Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Dimanapun jemaat-Mu berada, mereka pasti merasakan hadirat Tuhan, pasti merasakan yaitu jamahan Tuhan. Hari ini kami berdoa, biarlah ekstrim impact itu terjadi atas hidup jemaat-Mu, terutama buat hidup anak-anak muda di gereja kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita akan terima berkat daripada Allah Bapa. Oleh sebab itu, kekasih-kekasih nama Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, anugerah kasih sayang dan cinta dari Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang yakin dan percaya memberi dampak yang luar biasa, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Oke, haleluya. Sobat muda semuanya, tonton Harnas. Percaya semua kita diberkati oleh firman Tuhan tadi, amin. Haleluya. Tadi firman Tuhan berkata bahwa kita bukan hanya menjadi dampak di sekitar kita aja, tapi dimanapun kita berada, kita mau menjadi dampak. Extreme impact bukan hanya sekedar tema, tapi kita mau realisasikan extreme impact itu di dalam kehidupan kita, amin. Yang percaya lambaikan tangan dong bersama-sama, haleluya, haleluya, amin, amin. Kita mau menyanyikan lagu Harnas kita bersama-sama pada siang hari ini sambil persembahan dijalankan. Dan Bapak Ibu juga bisa memberikan persembahan di rumah masing-masing. Haleluya.
Lead me in your way. Guide my life to please you every day. I want you to take control, this throne of my heart and soul. Your kingdom come, your will be done. Be glorified, Jesus the Christ. Woo! Be magnified, my Lord, my God. Amen. I will praise the name of the Lord forever and always testify. Impacting the world I'm living, I will praise the name of the Lord forever and always testify. Your extra blood on the cross, impacting. Amin. Bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Nation will bow before my God. The order of heaven above and earth under the sky. Every tongue will proclaim that Jesus is the Messiah, in whom our salvation is given, and the keeper of our faith, the one and only living God. Glorify Jesus the Christ. Lord my God. I will praise the name of the Lord forever and always testify. Your hands to walk on the cross, impacting the world I'm living. I will praise the name of the Lord forever and always testify. Your hands to walk on the cross, impacting the world I'm living. I will praise the name of the Lord forever and always testify. Your hands to walk on the cross, impacting the world I'm living. Praise the Lord. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.